Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MBKM dengan judul proyeknya tuh Telco Product Recommendation Offer Based on Customer Behavior. Jadi presentasi ini kami buat dengan tujuan untuk mengerjakan tugas UTS mata kuliah PTI. Jadi untuk overview-nya, lalu next perkenalkan saya Alfarezi Tria Aditya. Saya Eugenia Grasalamaya. Saya Anggun Askia Azara. Saya Alia Carissa Daniel Kalo. Saya Nurayla Zahra. Oke, next. Jadi untuk yang pertama ini latar belakang. Jadi saat ini eh proyek kami ini berfokus pada pengembangan solusi untuk use case product recommendation offer based on customer behavior yang kita semua tahu bahwa saat ini industri telekomunikasi menawarkan ribuan banyak varian produk kepada pelanggan melalui dari paket telepon, SMS, data, FVOD hingga layanan tambahan lainnya. Namun, melimpahnya pilihan ini justru menciptakan masalah. Masalah ini terjadi dari kedua sisi. Yang pertama itu dari sisi penyedia layanan. Mereka kesulitan menentukan pilihan mana yang paling cocok untuk ditawarkan kepada pelanggan tertentu. Eh, Kemudian strategi pemasaran menjadi kurang efektif dan penjualan bisa terbuang sia-sia. Yang kedua tuh dari sisi pengguna, jadi mereka sering bingung dan kesulitan memilih produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan mereka. Next, yang kedua tuh ada di rumusan masalahnya. Jadi situasi situasi ini membawa kita pada pernyataan masalah untuk proyek ah pernyataan masalah utama di proyek ini. Jadi jika penyedia layanan tidak tahu produk mana yang harus ditawarkan dan pelanggan merasa frustasi dengan penawaran yang tidak relevan, maka eh, permasalahan itu bagaimana cara perusahaan telekomunikasi bisa merekomendasikan produk yang tepat kepada setiap pelanggannya berdasarkan perilaku dan kebiasaan pengguna mereka sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas penjualan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek ini. Yang pertama itu ada akurasi, yang dimana meningkatkan akurasi rekomendasi produk dari komunikasi berdasarkan perilaku dan kebiasaan pengguna secara real time. Dan yang kedua ada user friendly, di mana dalam sistem ini membangun user friendly untuk menyajikan rekomendasi secara jelas dan juga personal kepada pengguna. Dan yang ketiga, terdapat optimal strategi penjualan dan marketing melalui pemanfaatan data pelanggan serta machine learning. Nah, kemudian ada hasil dan dampak, yang dimana hasil yang diharapkan, kami mengharapkan model machine learning dengan akurasi lebih dari sama dengan 90% menggunakan algoritma seperti random forest, XGBoost, dan juga neural networks. Yang kedua, dashboard interaktif yang menampilkan rekomendasi produk berdasarkan alasan pemilihannya. Dan yang ketiga, sistem backend yang terintegrasi dengan model ML dan front-end secara seamless. Dan dampak yang diharapkan yaitu peningkatan penjualan produk relevan karena rekomendasi yang lebih tepat sasaran, kepuasan pelanggan meningkat karena mendapat penawaran yang sesuai kebutuhan, pengurangan churn rate dengan pendekatan yang lebih personal dan prediktif, dan yang terakhir efisiensi strategi marketing melalui targeting yang berbasis data dan perilaku nyata. Kemudian terdapat metodologinya. Jadi untuk mencapai hasil tersebut itu kami menggunakan metodologi yang terdiri dari 6 tahap utama. Yang pertama ada data preparation. Jadi data preparation ini tahap awal untuk mengumpulkan dan membersihkan data pelanggan, melakukan eksplorasi data analis, dan menyiapkan fitur yang relevan untuk model. Dan yang kedua ada model development.
Jadi pada model development ini kami membangun dan melatih model machine learning menggunakan algoritma terbaik hingga mencapai akurasi target minimal 90%. Dan yang ketiga itu ada back-end development. Pada back-end development ini kami membangun sistem API untuk menghubungkan model machine learning dengan front-end sekaligus mengatur penyimpanan data dan autentikasi pengguna. Yang keempat itu ada front-end development. Jadi pada front-end development ini kami membuat tampilan web berupa dynamic over dashboard yang menampilkan hasil rekomendasi dan alasan pemilihannya secara interaktif. Yang kelima itu ada integration dan testing. Jadi kami mengintegrasikan seluruh komponen model, back-end, front-end, kemudian melakukan pengujian sistem secara end-to-end. Dan yang terakhir itu ada deployment dan monitoring. Jadi pada deployment dan monitoring ini kami meluncurkan sistem ke platform cloud, memantau performa model dan sistem, serta melakukan evaluasi rutin untuk memastikan semuanya berjalan stabil. Next. Lalu ada kita masuk ke bagian advantages atau keuntungan daripada telco recommendation product based on customer behavior ini. Nah, yang pertama itu ada personalized customer experience, yang artinya sistem ini tuh akan memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Artinya setiap orang itu mendapatkan penawaran produk yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya masing-masing. Misalnya, jika pengguna itu sering menggunakan paket internet untuk menonton video, maka nanti dari sistem itu akan merekomendasikan paket internet untuk streaming YouTube atau Netflix yang lebih hemat. Lalu kedua, uh, increase customer retention, yang mana berarti karena pelanggan itu merasa diperhatikan dan puas dengan penawaran yang relevan, kemungkinan daripada pelanggan beralih ke operator lain akan menjadi lebih kecil. Selanjutnya, higher revenue. Dari sisi bisnis, sistem ini juga akan mendapatkan pendapatan yang lebih meningkat. Karena apa? Karena pelanggan akan tertarik untuk membeli paket tambahan atau upgrade pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya, karena alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas tadi. Lalu, eh, dari sistem yang kita buat ini itu juga bisa meningkatkan dan membantu pelanggan dalam pengambilan keputusan. Nah, melalui data analytics serta manajemen dan memahami pelanggan dan menyesuaikan strategi produk yang lebih tepat. Nanti itu pelanggan bisa membeli dan memutuskan keputusannya untuk membeli paket mana yang bisa yang sesuai dengan personalisasi mereka. Lalu yang terakhir ada real time adaptation, karena kita mengadaptasi dari masing-masing personality daripada customer-nya tadi. Next. Selanjutnya ada limitation ataupun keterbatasan daripada sistem yang kita buat. Yang pertama, itu ada data quality and availability. Yang berarti di sini pada sistem yang kita kembangkan ini data dan kualitas daripada datanya itu sangat berpengaruh. Kalau data pelanggan tidak lengkap, salah, atau diperbarui, maka rekomendasi yang dihasilkan itu bisa aja keliru. Lalu, yang kedua, itu ada potensi bias pada model machine learning-nya. Jika data pelatihan tidak seimbang, model itu bisa memberikan hasil yang tidak adil atau tidak akurat. Yang ketiga, itu dynamic behavior challenge, karena perilaku pelanggan itu yang berubah dengan secara cepat, sehingga sistem ini tuh harus diperbarui secara berkala supaya tidak relevan. Misalnya memperbarui dataset setiap seminggu sekali sesuai dengan uh, personality daripada pelanggannya. Terus customer fatigue, apabila customer itu merasa terus-menerus sering dikirim notifikasi ataupun SMS, pelanggan itu bisa merasa terganggu atau bosan. Selanjutnya ada data privacy and security issue. Nah, ini ada resiko terkait keamanan dan privasi data karena sistem yang kita buat itu menggunakan data pribadi pelanggan. Maka nanti
ke depannya saat implementasi, kami akan memastikan bahwasannya data itu terlindungi dan sesuai dengan regulasi yang ada juga. Next. Baik, selanjutnya adalah timeline. Jadi untuk proyek ini akan dilaksanakan selama 5 minggu, yaitu sampai 15 Desember. Untuk minggu yang pertama dari 31 Oktober sampai 6 November adalah data preparation and UI UX design. Jadi di sini kita akan melaksanakan data cleaning, fitur engineering, finalisasi mockup Figma, dan arsitektur database. Kemudian pada minggu kedua adalah model training and core API. Ini mencakup training baseline model RF atau XGBoost atau NN implementasi database dan core API. Selanjutnya pada minggu ketiga yaitu 14-20 November adalah implementasian model optimization and machine learning integration. Jadi di sini akan eh, melaksanakan hyperparameter tuning target 90%, export model file, and endpoint machine learning prediction, dan dashboard front end. Kemudian pada minggu keempat, yaitu 21-27 November, itu merupakan front-end integration and system hardening. Jadi di sini mencakup integrasi penuh front-end, back-end, dan machine learning. Visualisasi data rekomendasi, security, seperti HTTPS, CRS, dan rate limiting. Kemudian di minggu terakhir, yaitu 8 November sampai 15 Desember, ini testing dan refinement serta delivery. Jadi di sini kita akan melaksanakan testing seperti bug fixing, penyempurnaan UI UX, deployment final ke cloud, dokumentasi, dan materi presentasi. Next. Selanjutnya itu conclusion atau kesimpulan. Jadi, telco recommendation system ini adalah solusi untuk mengatasi kebingungan pemilihan produk telekomunikasi. Sistem ini akan meningkatkan penjualan, mengurangi churn rate, dan mengoptimalkan marketing melalui machine learning dengan akurasi lebih dari sama dengan 90%. Keunggulan utamanya yaitu personalisasinya akurat, user-friendly, dan integrasi seamless. Kemudian keterbatasannya belum ada payment system dan mobile app. Tapi arsitektur kami capable untuk pengembangan masa depan. Dengan timeline 5 minggu, kami yakin sistem ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas penjualan. Terima kasih. Kami akhiri, saya rasa sudah cukup untuk presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.